Pada tanggal 17 Agustus 1945, para bahariawan bergerak mengawal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kemudian mewujudkan tekad untuk menjaga wilayah laut dan kepentingan maritim Republik Indonesia melalui wadah BKR Laut yang kemudian bertransformasi menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Berbekal pengalaman pada masa kolonial Hindia Belanda dan masa pendudukan bala tentara Jepang, disertai sistem senjata pertahanan laut yang sederhana, para prajurit Jalasena dengan gagah berani menyongsong musuh yang mengancam kedaulatan NKRI. Pada tanggal 4 April 1946, ALRI Pangkalan Banyuwangi menugaskan pasukan pimpinan Kapten Markadi mengawal dan mendaratkan pasukan resimen Sunda Kecil ke Pulau Bali. Unsur patroli Belanda berkekuatan 2 LCM mencoba menghentikan perahu-perahu ALRI yang berujung pada pertempuran laut jarak dekat di Selat Bali. 2 unsur patroli musuh berhasil dilumpuhkan dan pasukan TNI pimpinan I Gusti Ngurah Rai berhasil mendarat di pantai Jembrana dengan selamat. Pada tanggal 5 Januari 1947 di Teluk Cirebon, Eskader ALRI Pangkalan Cirebon yang sedang melaksanakan latihan bersama dengan pasukan Angkatan Darat diganggu oleh manuver provokasi korvet Belanda HRMS Morotai. Kapal-kapal motor ringan ALRI berhasil mengusir korvet tersebut dari perairan teritorial RI. Pada tanggal 5 Januari 1947, Angkatan Laut Belanda mendatangkan unsur yang lebih kuat, yaitu kapal perusak HRMS Kortenaer yang bersenjatakan 6 pucuk meriam kaliber 120 mm, dihadapi oleh Koaster Gajah Mada yang bersenjatakan senapan mesin 12,7 mm. Manuver keduanya berujung pada pertempuran yang tidak seimbang di Teluk Cirebon. Kapal Gajah Mada tenggelam dan Letnan Samadikun gugur sebagai pahlawan samudra. ALRI Pangkalan Probolinggo mengirimkan sejumlah perahu layar untuk melaksanakan ekspedisi lintas laut ke Sulawesi Selatan. Pada tanggal 13 April 1947, iring-iringan perahu ALRI tersebut dicegat oleh kapal patroli Belanda RP-107. Kapal musuh tersebut berhasil dipukul mundur oleh tembakan-tembakan senapan prajurit ALRI dari perahu dermawan yang dipimpin Kapten Harjanto. Belanda kemudian mendatangkan korvet HRMS Bacan dan menembakkan mitraliurnya untuk menghentikan perahu ALRI. Kapten Harjanto dan 5 prajurit ALRI gugur dalam peristiwa pertempuran Laut Sapudi. Dengan dalih memeriksa sebuah kapal dagang yang dicurigai penyelundup, destroyer Belanda HRMS Bankert memasuki wilayah perairan RI di Teluk Sibolga. Setelah upaya persuasif gagal, pada tanggal 12 Mei 1947, Satuan Pertahanan Pantai ALRI Pangkalan Sibolga bersama unsur angkatan perang lainnya melepaskan tembakan ke arah kapal Belanda tersebut. Setelah bertempur dengan gigih selama 6 jam, kapal perusak musuh itu dipaksa meninggalkan Teluk Sibolga. Pada tanggal 16 November 1947, 2 perahu ALRI Pangkalan Jambi terlibat kontak tembak dengan korvet Belanda HRMS Morotai di muara Sungai Indragiri. Karena pertempuran tidak seimbang, kedua perahu bersenjata ini bergerak ke arah hulu dan dikejar kapal patroli HRMS RP-133. Kedua perahu motor itu terjebak di perairan dangkal Pulau Beting dan menjadi sasaran tembakan meriam kapal patroli musuh, namun tetap memberikan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Pada tanggal 28 April 1958, pesawat-pesawat pembom Permesta melakukan pemboman di Pelabuhan Balikpapan dan menyerang RI Hang Tuah yang akan melaksanakan perbaikan mesin. Pada kapal-kapal dan korvet yang dikomandani Mayor Laut Ayub Laya itu tidak dapat bermanuver di perairan dangkal tersebut dan terkena sejumlah bom, terbakar dan tenggelam. Pada tanggal 18 Mei 1958, dalam perjalanan menuju pertahanan pemberontak Permesta di Morotai, kapal-kapal ALRI yang tergabung dalam Amphibious Task Group 21 atau ATG-21 pimpinan Letnan Kolonel KKO Hun Holtz terlibat pertempuran dengan pesawat B-26 Permesta
di perairan Ambon. Meriam-meriam anti serangan udara kapal-kapal ALRI berhasil menembak jatuh pesawat musuh yang menyerangnya dan menawan para penerbangnya. Peristiwa tersebut mengakhiri dominasi udara Permesta atas wilayah Indonesia Timur. Pada tanggal 15 Januari 1962 di Laut Aru, 3 motor torpedo boat atau MTB yaitu RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau menjalankan misi infiltrasi mendaratkan pasukan Angkatan Darat di pantai sebelah selatan Kaimana, Irian Barat. Kehadiran mereka diketahui musuh 3 kapal kombatan Belanda yang masing-masing HRMS Eversten, HRMS Kortenaer, dan HRMS Utrecht yang didukung pesawat Neptune mengepung dan membuka serangan dengan menembakkan roket terhadap 3 MTB. Karena misi sudah diketahui musuh, sesuai dengan rencana operasi, kapal-kapal ALRI melakukan gerakan menjauh dari posisi lawan. Namun mereka sudah dalam jarak tembak musuh. Komodor Yosudarso yang berada di RI Macan Tutul memerintahkan kapal untuk maju menyongsong kedatangan kapal-kapal Belanda tersebut. Manuver ini untuk mengalihkan perhatian agar semua serangan musuh tertuju pada RI Macan Tutul. Tembakan-tembakan meriam kapal Belanda mengenai anjungan kapal cepat torpedo Angkatan Laut itu. RI Macan Tutul tenggelam dan Komodor Yosudarso gugur secara gentle and brave dalam pertempuran tersebut sebagai kusuma bangsa. Peristiwa-peristiwa pertempuran laut yang berpuncak pada pertempuran Laut Arafuru tanggal 15 Januari 1962 selanjutnya diperingati sebagai Hari Dharma Samudra untuk mengenang keberanian, kepahlawanan, dan pengorbanan para prajurit Jalasena dalam perjuangan demi membela kehormatan dan harga diri bangsa. Jalaseva, Jaya Bahu.